Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pengadaan. Bertemu dengan saya lagi, Muji Santosa. Mari kita membahas mengenai swakelola dalam pengadaan. Pak, apa pernah Bapak melaksanakan swakelola tipe 2? Melakukan swakelola tipe 2? Pernah, tapi sudah lama sekali ya. Oke, kalau begitu apa sih sebenarnya swakelola tipe 2 itu? Swakelola tipe 2 adalah swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh suatu kementerian, suatu satuan kerja di kementerian ya, lembaga perangkat daerah yang sebagai penanggung jawab anggaran, dan kemudian dilaksanakan oleh kementerian, lembaga perangkat daerah yang lain sebagai pelaksana swakelola. Contoh, kalau kita perlu data survei, maka kita bisa bekerja sama dengan BPS, Badan Pusat Statistik. Berikutnya, perlu cek kesehatan bagi semua pegawai, maka kita bisa bekerja sama dengan rumah sakit umum daerah misalnya itu ya. Perlu ada kajian atau riset, maka bisa bekerja sama dengan universitas negeri. Perlu membuat jalan, bekerja sama dengan TNI, Angkatan Darat, dan masih banyak lagi. Oke, memulai swakelola tipe 2 itu bagaimana? Ya, memulai swakelola tipe 2 itu dimulai dengan penetapan jenis swakelolanya apa. Kemudian menyusun spesifikasi teknis, KAK, dan menyusun biayanya ya, perkiraan biaya. PAKPA membuat nota kesepahaman atau MOU dengan pimpinan kementerian, lembaga, perangkat daerah lain yang akan melakukan swakelola itu. Contoh, pengguna anggaran kita dengan pimpinan dari BPS gitu ya. Oke, instansi pelaksana swakelola itu kan berarti berasal dari luar instansi kita nih. Nah, itu dilakukan pemilihan atau penunjukan langsung atau bagaimana? Ya, instansi yang akan melakukan swakelola dari anggaran kita ya ditunjuk langsung saja kepada instansi tadi yang memiliki tupoksi dan kompetensi. Dalam hal beberapa instansi ya bisa ditunjuk langsung juga, namun juga dapat dipersaingkan atau dinilai. Misal kerjasama tadi buat kajian riset dengan perguruan tinggi negeri, kita ketahui ada beberapa perguruan tinggi negeri yang dapat dipilih ya, kita dapat mempersaingkan dengan mereka. Mungkin mereka suruh menyiapkan proposal atau minta presentasi sehingga kita bisa menilai mereka. Selanjutnya yang kita tunjuk tadi dilakukan MOU, nota kesepahaman. Ya, setelah ada nota kesepahaman, nanti ya nota kesepahaman antara pimpinan kita dengan pimpinan dari penerima swakelola ditindaklanjuti dengan adanya kontrak antara PPK dengan ketua tim pelaksana swakelola dari instansi yang diajak kerjasama tadi. Oke, apa saja yang perlu kita perhatikan untuk pelaksanaan swakelola tipe 2 ini? Ya, swakelola tipe 2 ini tetap harus ada pengendaliannya ya, perencanaan yang baik. Jadi agar dibahaslah dengan baik bagaimana mencapai output ya. Kemudian biaya-biaya yang diperlukan ini dapat dinegosiasikan, dibicarakan bersama dengan instansi penerima tadi. Dan jangan dilupakan pertanggungjawaban keuangan harus rapi ya, cepat dan akurat. Terus bagaimana dengan nilai kontraknya? Adakah PPN dan profit? Karena sesama instansi pemerintah, maka tidak ada PPN, pajak pertama nilai. Tidak ada PPh juga ya, dan tidak ada profit. Nilai atau biaya kegiatan itu berupa ad cost sesuai biaya aktualnya atau sesuai tarif PNBP-nya ya, PNBP, dengan negara bukan pajak, atau sesuai tarif BLU, Badan Layanan Umum gitu ya. Dalam pelaksanaan swakelola itu, apakah dibolehkan ada pengadaan melalui penyedia, misalkan beli ATK gitu? Ya, apakah dibolehkan pengadaan untuk penyedia, bisa beli ATK, beli alat pengolah data, laptop dan sebagainya? Ya boleh. Ya di dalam swakelola ini boleh ada pengadaan. Terus kalau boleh ada pengadaan, siapa yang melakukan pengadaannya?
Yang melakukan adalah instansi yang diajak kerjasama. Dalam hal ini tidak disanggupi bagi instansi menerima tadi, maka ya kita bisa pisahkan, tidak dimasukkan dalam kontrak swakelola tadi, dilakukan sajalah oleh pemilik anggaran. Oke, tadi kan disebutkan bisa ada alat pengolah data, laptop dan sebagainya. Nah, kalau itu berarti kan bentuknya BMN nih. Kalau yang seperti itu jadinya milik siapa? BMN, barang milik negara, BMD, barang milik daerah. Ya kalau ada pengadaan seperti itu, yang dengan instansi yang lain tadi, ya menjadi pemilik anggaran. Yaitu instansi kita yang memiliki anggaran, bukan instansi yang menerima kerjasama kita. Kalau kerjasama kayak gitu tuh, dananya itu dikasihnya gelondongan atau lumsum atau bagaimana sih? Ya, kerjasama instansi manajer lain ya harus sesuai penggunaannya, yaitu at cost, ya, sesuai biaya-biaya aktualnya, atau sesuai tarif PNBP-nya, atau sesuai tarif BLU-nya ya. Nah, tadi kan dibilang ada pengadaan dengan penyedia tuh. Nah, kalau seperti itu dikenakan PPN, PPh juga? Ya, kalau ada pengadaan dengan penyedia, ya sesuai peraturan perpajakannya, dikenakan PPN, PPh, ya gitu. Kalau honor nih gimana nih honor kegiatan? Baik di pemilik anggaran maupun di instansi pelaksana swakelola, honornya gimana? Ya, honor mengikuti peraturan keuangan lah. Dan nanti kalau ada honor jangan lupa dipotong PPh kalau memang kena PPh. Kalau kita ingin melihat contoh notas kesepahaman dan contoh kontraknya swakelola ini bisa lihat di mana ya Pak? Ya, silahkan lihat di lampiran peraturan LKWP nomor 8 tahun 2018. Demikian yang saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjutkan dengan swakelola tipe yang berikutnya. Semoga pertemuan ini bermanfaat. Salam pengadaan.